dari Angkatan Sosiologi 2022. Saya akan memandu podcast hari ini di ruang lab Laboratorium Fisik Unit dengan bintang tamu yang menarik banget nih guys. Kalian pada tahu nggak sih tema apa yang bakal kita bahas di podcast kali ini? Tentunya tema kita hari ini yaitu membangun generasi unggul perjalanan mahasiswa bersama beasiswa Bank Indonesia. Nah, ada baiknya saya baca dulu nih prestasi dari bintang tamu kita kali ini. Yang pertama, Putra Kampus Intelijensi Provinsi Bengkulu 2024. Kemudian yang kedua, mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu 2024. Dan yang ketiga, penerima penghargaan beasiswa Bank Indonesia 2024. Oke, di depan kita sekarang udah ada narasumber kita nih guys. Seorang penerima beasiswa Bank Indonesia 2024. Halo, selamat pagi Kak Rizky. Pagi. Gimana nih kawannya Kak? Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaannya, boleh nih Kak Rizky memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Rifki Ramadhani. Aku berasal dari Fakultas Teknik, Program Studi Sistem Informasi Angkatan tahun 2022. Oke, pada tahun ini alhamdulillah aku diamanatkan sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2024. Ya, langsung saja ya Kak. Kita akan membahas seputaran tentang penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, jadi yang pertama-tama nih Kak, bisa nggak sih diceritain sedikit gimana sih awal mula Kakak tahu dan tertarik buat ikut daftar beasiswa Bank Indonesia? Oke, awal tertarik beasiswa Bank Indonesia itu pertama itu dilihat dari cutting aku sendiri, karena cutting aku itu kebanyakan penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi ada tertarik di dalam hati untuk bergabung di beasiswa Bank Indonesia, terutama di GNB itu sendiri. Berarti pengalaman Kakak ini awal mulanya dari cutting Kakak ya? Betul, dari cutting, karena memang banyak di program studi sistem informasi itu ada beberapa orang yang rata-rata penerima beasiswa Bank Indonesia. Kalau untuk motivasi Kakak itu untuk ikut daftar beasiswa itu kalau boleh tahu apa sih Kak? Kalau untuk motivasi sendiri, memang karena di beasiswa Bank Indonesia itu nggak cuma kita menerima dana atau uang saja, karena memang di Bank Indonesia itu banyak sekali kegiatan pengembangan dan capacity building, karena memang untuk seperti kita beasiswa Bank Indonesia itu memang cocok untuk pengembangan diri ataupun kualitas diri, kurang lebih seperti itu. Motivasinya sangat luar biasa banget ya guys. Saya jadi penasaran nih waktu Kakak merasa menyerah. Apa sih yang membuat Kakak merasa terus maju? Kalau untuk rasa terus maju itu intinya teman tekad. Karena apa? Karena ketika teman-teman tidak ada skill atau tidak ada persiapan dan sebagainya, teman-teman siapkan tekad di dalam hati terlebih dahulu. Karena apa? Karena kalau kita ada tekad, kita pasti siap untuk belajar, untuk berkembang dan untuk meningkatkan kapasitas diri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, bisa nggak sih diceritain nih gimana proses yang Kak Rizky udah jalani sampai akhirnya bisa dipilih menjadi beasiswa Bank Indonesia? Sedikit cerita ya teman. Awalnya itu ya memang aku itu kurang percaya diri dalam menjalankan sesuatu, mungkin dulunya kurang berprestasi, kurang pede, mungkin takut untuk memulai hal baru. Nah, seperti yang aku bilang tadi, teman-teman harus punya tekad. Karena apa? Kalau kita punya tekad, pasti kita akan semangat untuk menjalani sesuatu. Dan pada awalnya itu, teman-teman mulai terlebih dahulu dari hal kecil terlebih dahulu, seperti dari kepanitiaan dan sebagainya. Karena kepanitiaan itu sendiri ibaratkan seperti teman-teman latihannya terlebih dahulu. Ketika teman-teman sudah latihan, teman-teman baru bisa dilepas di lingkungan eksternalnya. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman harus mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Berarti itu tuh perjalanannya membuktikan bahwa kerja keras dan keyakinan itu tidak pernah mengkhianati hasil ya? Betul. Salut banget sih Kak. Tadi kan udah tahu nih Kak prosesnya apa aja. Nah sekarang bisa dikasih tahu nggak nih tantangan terbesar yang dihadapi selama proses seleksi beasiswa Bank Indonesia? Kalau untuk tantangan sendiri, yang pertama itu dari aku sendiri
percaya diri. Jadi teman-teman harus bisa untuk meminimalisir down itu. Jadi dengan cara apa? Dengan cara belajar, setelah itu meningkatkan kapasitas diri, sehingga teman-teman bisa meminimalisir hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi teman-teman siap untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Jadi seperti itu ya guys, cara mengatasi tantangan yang udah dijelasin oleh Kak Vicky tadi. Nah sekarang kalau menurut kakak sendiri nih, apa sih keunikan dari penerima beasiswa Bank Indonesia ini jika dibandingkan dengan beasiswa bank lainnya yang pernah kakak temui? Baik, untuk keunikan beasiswa Bank Indonesia itu sendiri, salah satunya itu teman-teman tidak hanya menerima dana atau uang, tapi teman-teman bisa bergabung di komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia, yaitu Genbi atau Generasi Baru Indonesia, di mana di dalam komunitas Genbi ini teman-teman dapat banyak sekali benefit. Salah satunya yaitu pengembangan diri dan salah satunya kepanitiaan. Jadi tidak hanya menerima seperti uang, tapi kita juga menerima event atau kegiatan pengembangan diri, kurang lebih seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kak, ini nih beasiswa pertama kakak atau udah kesekian kali nih? Betul, ini beasiswa pertama kali. Terus kalau untuk program atau pelatihan yang paling berkesan bagi kakak selama menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia itu apa ya Kak? Oke, karena aku baru menerima tahun ini, jadi ada satu program atau pelatihan yang aku ikuti pada bulan kemarin, yaitu sosial media spesialis, yang dimana kegiatan ini berlangsung sekitar 1-2 minggu, yang dimana kita belajar terkait dengan editing menggunakan Canva, editing menggunakan CapCut, dan cara kita untuk menaikkan view kita di Instagram. Jadi teman-teman di sana kita belajar tentang cara menjadi sosial media spesialis. Dan setelah kita menjalankan pelatihan itu, pada di akhirnya itu ada seleksi sertifikasi, di mana itu akan mendapatkan sertifikat. Jadi program seperti ini nih memang bikin penerima jadi lebih siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Betul. Luar biasa banget sih guys. Menurut kakak sendiri nih, gimana program dari beasiswa Bank Indonesia mampu menciptakan generasi muda yang unggul dan berdaya saing? Oke, menciptakan apa tadi? Menciptakan generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Oke, untuk generasi Bank Indonesia menciptakan generasi unggul dan berdaya saing itu, seperti yang saya katakan tadi, itu ada banyak sekali kegiatan pengembangan yang ada di komunitas Bank Indonesia, komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia, karena kita memiliki pilar di GNB, salah satunya itu agent of change. Jadi kita ditempa untuk mempersiapkan mempersiapkan perubahan di masa depan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk langkah-langkah itu bakal bisa bawa dampak besar nggak sih untuk masyarakat di luar sana? Betul, dapat membawa dampak besar. Nah, ada nggak sih program atau pelatihan khusus dari beasiswa ini yang menurut kakak relevan dengan kebutuhan di masa depan? Kalau untuk pelatihan khusus itu ada satu, tapi mungkin kami belum ikut, mungkin tahun depan. Itu salah satunya LPCB, yaitu Leadership Practice and Capacity Building, yang dimana itu kita diajarkan untuk menjadi pemimpin yang bagus. Setelah itu kita banyak diajarkan materi tentang Bank Indonesia seperti CBP Rupiah, KRIS, setelah itu ada Rupi dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali materi-materi yang ada terkait di Bank Indonesia yang ada di LPCB itu. Jadi untuk LPCB itu salah satu program atau pelatihan yang besar lah di GNB, seperti itu. Jadi emang penting banget ya, apalagi untuk membentuk pemimpin di masa depan. Nah, setelah mendapatkan beasiswa ini, apa rencana kakak ke depan untuk terus berkembang? Oke, kebetulan aku program studinya sistem informasi, yang dimana berkaitan dengan teknologi
impian jangka panjang yang ingin kakak capai berkat dukungan dari beasiswa Bank Indonesia ini? Kalau untuk impian jangka panjang itu sendiri mungkin bisa bekerja di Bank Indonesia gitu. Jadi setidaknya kalau kita jadi GNB itu kita bisa berkontribusi di Bank Indonesia. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Luar biasa banget ya guys. Jadi dengan dukungan dari beasiswa ini pasti bakal jadi fondasi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita dari Kak Rifki. Lanjut nih guys, sebagai penerima beasiswa, bagaimana kakak memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi dampak positif kepada masyarakat? Oke, kan di GNB itu banyak sekali kegiatan-kegiatan pengabdian dan pengembangan. Jadi langkah awal kita untuk membuat perubahan di masyarakat dan lingkungan itu salah satunya itu menjalankan program kerja yang ada di GNB. Kurang lebih seperti itu. Oh iya banget ya teman-teman, jadi ini bukti nyata kalau generasi muda itu punya kekuatan besar untuk membawa perubahan yang positif. Selanjutnya nih Kak, menurut Kak Rifki sendiri nih, bagaimana peran generasi muda dalam memajukan Indonesia khususnya melalui pendidikan dan kepedulian sosial? Caranya itu mungkin teman-teman bisa melakukan pengabdian, setelah itu melakukan pengajaran yang dimana kita dapat membuat perubahan di pendidikan dan di masyarakat. Jadi ibaratnya kalau kita langkah awalnya itu ya pengabdian terlebih dahulu, setelah itu kita mendidik, setelah itu kita mengajar. Kurang lebih seperti itu. Berarti peran generasi muda itu sangat penting ya, karena mereka adalah penggerak perubahan terutama melalui pendidikan. Ada nggak sih dari kakak untuk tips dari buat mahasiswa yang tertarik untuk daftar beasiswa Bank Indonesia? Oke. Tipsnya itu teman-teman awalnya untuk seleksi beasiswa Bank Indonesia itu teman-teman dapat belajar terlebih dahulu di website Bank Indonesia dan website GNB karena di sana terdapat banyak sekali materi-materi yang ada terkait untuk kisi-kisi saat teman-teman seleksi wawancara nanti. Dan juga teman-teman jangan lupa persiapkan terkait dengan berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah setelah itu teman-teman siapkan tekad. Karena apa? Karena memang banyak sekali yang daftar dan juga teman-teman harus memiliki tekad untuk mendaftar itu. Jadi teman-teman harus belajar, harus persiapkan berkasnya, dan juga teman-teman yang pastinya untuk nilai plusnya itu teman-teman harus mempersiapkan pengalaman organisasi dan prestasi. Kurang lebih seperti itu. Berarti sebelum kakak tahu nih untuk ada apa tuh daftar beasiswa Bank Indonesia itu berarti kakak pantengin terus? Betul, aku pantanginnya dari cutting sih sebenarnya. Karena cutting itu tadi banyak yang rata-rata itu penerima beasiswa Bank Indonesia. Kak, kalau untuk pesan kakak sendiri buat untuk calon penerima bank beasiswa Bank Indonesia ini apa ya Kak? Pesan dan kesan aku untuk teman-teman yang bakal daftar beasiswa Bank Indonesia itu teman-teman coba dulu, jangan minder di awal karena teman-teman aku juga awalnya minder di awal. Jadi kita coba dulu, coba usaha dulu, yang dimana kalau kita berusaha mungkin ada kemungkinan gagal, tapi setidaknya kita mencoba terlebih dahulu. Jadi ibaratnya teman-teman memanah. Kalau teman-teman memanah itu pasti ada yang melesetnya, tapi ada satu teman-teman yang tepat sasaran. Jadi setidaknya teman-teman mencoba terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang Kak ada tuh sebagian orang luar sana tuh kayak kurang percaya diri nih untuk mendaftarkan diri di beasiswa Bank Indonesia karena kan mereka minder duluan karena takut nggak lulus gitu kan. Kalau untuk pandangan kakak sendiri buat mereka yang berpikir seperti itu seperti apa? Oke, pandangan aku sendiri teman-teman coba
mencoba terlebih dahulu, jangan menyerah di awal, karena memang kalau kita menyerah di awal itu kita tidak akan mencoba, dan akhirnya kita lagi-lagi gagal. Jadi teman-teman harus mencoba di awal terlebih dahulu. Untuk masalah lulus atau tidaknya itu hal belakang. Jadi setidaknya teman-teman mencoba terlebih dahulu. Kalau seperti itu. Jadi itu ya guys, kurang lebih dari pandangan kakak Kak Rifki ini, karena kita itu harus mencoba sebelum menyerah. Menyerah sebelum mencoba, gitu. Terus kalau niat dari awal kakak itu emang tujuannya untuk daftar beasiswa Bank Indonesia atau ke beasiswa bank lainnya? Beasiswa lain selain bank. Selain Bank Indonesia, selain Bank Indonesia itu. Kalau untuk beasiswa itu sendiri, memang tujuannya memang di beasiswa Bank Indonesia, karena memang banyak sekali inspirator atau motivator aku di program studi aku. Jadi memang rata-ratanya tergabung di beasiswa Bank Indonesia. Jadi tujuannya memang awalnya ke beasiswa Bank Indonesia. Kalau untuk program beasiswa Bank Indonesia itu, kalau kita mau daftar ke beasiswa bank lain itu boleh atau emang khusus untuk satu aja? Kalau untuk beasiswa itu, kalau di Bank Indonesia kebijakannya memang harus satu, nggak boleh lebih. Jadi kalaupun kita daftar beasiswa lain, saat kita menerima beasiswa Bank Indonesia, bisa jadi akan dikata atau dipotong atau dikeluarkan. Kalau seperti itu. Berarti itu emang kita tuh harus stay satu yang kita, ya. Betul, memang harus kita stay kan di satu beasiswa, di beasiswa Bank Indonesia. Kalau lebih seperti itu. Kalau itu kan kakak kan ikut penerima Bank Indonesia tuh. Kan sekarang kakak menempuh pendidikan kuliah tuh. Gimana sih cara kakak untuk meminimalisirkan waktu kakak setelah ikut penerima beasiswa Bank Indonesia ini? Oke. Kalau untuk manajemen waktu sendiri itu kan untuk di komunitas DNB itu sendiri itu memang untuk kegiatannya itu tidak tiap hari ya teman, karena memang waktu untuk event atau kegiatannya itu memang fleksibel dibandingkan dengan kita kuliah yang dimana kuliah itu kan setiap hari. Jadi kalaupun di DNB ini mengadakan kegiatan itu mungkin di hari libur saja atau di hari-hari yang memang tidak adanya kuliah, kurang lebih seperti itu. Ada nggak sih kak pelatihan untuk penerima beasiswa Bank Indonesia ini? Kalau pelatihan sendiri itu memang banyak, tapi yang baru aku jalanin itu yang tadi saya bilang tadi itu sosial media spesialis, yang mana itu kita tadi belajar editing video dengan CapCut, belajar editing foto dengan Canva dan lain sebagainya. Jadi untuk kegiatan pelatihan itu banyak sekali yang akan diadakan nantinya. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk kegiatan itu, kalau boleh tahu berapa hari ya kak? Kalau kebanyakan kegiatan di DNB itu biasanya itu kebanyakan sehari, tapi ada juga yang memang seminggu, bisa jadi 3 hari, kurang lebih kebanyakannya itu 1 hari. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk pelatihan yang terakhir kali dilakukan itu kapan ya kak? Kalau untuk pelatihan terakhir kali itu tadi itu sosial media spesialis, tapi kalau untuk kegiatan itu ada kegiatan fleksi atau festival inflasi Indonesia. Jadi festival itu kita bahas tentang inflasi yang ada di negara Indonesia. Jadi itu bukan lebih ke pelatihan kali, itu lebih ke seperti seminar. Dan juga terakhir kali juga ada wisuda Genbi. Di Genbi juga ada kegiatan wisuda. Sekaligus di wisuda itu ada kegiatan seperti seminar juga, kayak pemaparan materi CBP atau cinta beragama rupiah, ada pemaparan materi tentang KRIS, Good Respon Indonesia. Buat teman-teman pernah mendengar QR atau KRIS, di situ ada pemaparan materi dari KRIS. Kalau seperti
lebih 50 orang yang dimana terbagi beberapa prodi, salah satunya prodi sosiologi. Ada rekan kita juga dari GNB di sosiologi. Jadi kurang lebih seperti itu, ada sekitar 50 kota. Tapi untuk setelah 50 kota ini nanti ada pembukaan lagi, tapi kuotanya enggak sebanyak yang tahun ini. Jadi ibaratnya ada besok pengganti, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau untuk tiap tahunnya itu kuota untuk penerima beasiswa Bank Indonesia itu beda-beda. Ya, untuk kuota penerimaan beasiswa Bank Indonesia itu tiap tahun atau tiap pembukaan atau tiap gelombang itu berbeda-beda. Mungkin untuk tahun ini banyak, mungkin untuk pembukaan selanjutnya itu nggak banyak, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk tadi kan udah disebutin tuh beasiswa pengganti. Nah, beasiswa penggantinya itu kalau boleh tahu apa sih Kak? Kalau untuk beasiswa pengganti itu sendiri, itu kita menggantikan teman-teman GNP yang udah lulus. Misalnya ada rekan kita dari GNP itu lulus kuliah atau sudah GNP. Jadi akan ada penambahan kuota di sana. Jadi teman-teman boleh daftar dan menggantikan teman-teman yang udah lulus, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi guys kan harus pantang itu ya guys kalau kalian ingin mendaftar penerima beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, kan beasiswa sekali mencoba. Gimana sih tips biar bisa langsung lulus sekali daftar? Oke, betul teman-teman, aku itu daftar beasiswa Bank Indonesia itu memang saat seleksi itu langsung sekali daftar atau sekali lulus teman-teman. Jadi untuk tipsnya itu teman-teman harus persiapkan dengan matang dari mulai pengalaman organisasi, prestasi, pengalaman kepanitiaan dan lain sebagainya. Dan juga teman-teman jangan lupa siapkan sertifikat-sertifikat pengalaman teman-teman, karena itu sangat menjadi poin plus saat teman-teman daftar beasiswa Bank Indonesia. Jadi teman-teman memang harus siapkan hal tersebut, karena memang hal seperti itu menjadi persyaratan penting di pendaftaran beasiswa Bank Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itu ya guys, cara kita untuk intinya tuh kita tuh harus pede gitu guys. Kalau kita itu mau mendaftar apapun itu, terutama untuk beasiswa Bank Indonesia ini. Oke, nggak terasa ya guys, waktu kita udah hampir selesai. Terima kasih banyak atas waktu dan cerita inspirasi yang telah dibagikan. Semoga perjalanan KIP ini bisa menjadi memotivasi generasi muda lainnya. Terima kasih untuk kalian juga yang sudah menonton dan mendengar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap asik dan semangat. Terima kasih untuk Kak Rifki sebagai narasumber di podcast kita kali ini. Jangan lupa ya guys untuk follow akun Instagram Himasos Unip. Saya Prasetyo Diandra ini mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.